Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wa salam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Subhanaka maulana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, mobil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita, Al-Ustadz Haji Alimin Awe, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Haji Abdul Qahar, mata'anallah bituli hayati. Al-Ustadz Sahril, mata'anallah bituli hayati. Al-Ustadz Haji Yadi, mata'anallah bituli hayati. Amin. Bapak Ketua RW 11 Bapak Ahmad Rojali beserta stafnya, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua RT 10, Masya Allah, 2 RT nih. Alhamdulillah. Bapak Haji Rais, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru kita yang mulia yang mengajarkan kepada kita akan ilmu agama, membaca Al-Quran, guru kita Al-Ustadz Alik Makhlufi, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan diberkahi perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kelancaran, keistiqomahan insyaallah, amin. Diberikan kemanfaatan ilmunya untuk yang belajar, amin. Wabil khusus juga untuk Sallu ala Nabi Sahibul Bait, Bapak Budi, benar nggak? Dan Bapak Firman, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan insyaallah kelancaran, keberkahan dan semua yang hadir ya Rabb. Kita meminta kepada Allah dengan berkah Maulid Nabi, kampung kita jadi kampung yang berkah. Jadi kampung yang berkah, amin. Jadi kampung yang berkah, amin. Kampung kita, insyaallah wilayah kita, negeri kita, amin. Dan semua untuk kaum muslimin dimanapun berada, amin. Diangkat bala dan musibah, amin. Jadikan digantikan oleh Allah dengan keberkahan, amin. Dan yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan dikabulkan hajat dan keinginannya, amin. Dikabulkan hajat-hajatnya, dimudahkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Ini yang aminnya paling kencang, paling banyak utangnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang belum nikah, mudah-mudahan cepat nikah. Yang amin bujangan apa udah punya bini? Nah, awas dijewel sama istrinya. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan yang belum menikah cepat nikah, amin. Yang udah nikah mudah-mudahan nambah. Mana diaminin? Nambah berkahnya.
Jangan curiga dulu. Nambah insya Allah. Tambah berkahnya. Amin. Mudah-mudahan insya Allah rumah-rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Dengan berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kira-kira malam ini kita senang nggak? Senang tidak? Alhamdulillah. Kenapa kita senang? Kenapa kita gembira? Kenapa kita girang? Luar biasa. Kenapa? Karena malam ini kita mengingat idola kita. Kita mengingat Nabi kita. Kita mengingat dan menyebut namanya, membaca salawat kepadanya, merindukannya, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Tidak ada lain datang ke tempat ini kecuali hanya cari syafaat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawatnya yang kencang. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak ada yang kita harapin, gak ada yang kita inginkan. Kita jalan dari rumah kita, kita duduk kecuali karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberkahi semua yang hadir. Wabil khusus panitia yang melaksanakan, yang menyiapkan, menyelenggarakan dan keluarganya semua. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, insya Allah kalau untuk Nabi Muhammad, kalau untuk Rasulullah, kelak Rasulullah akan balas di alam akhirat. Amin. Kalau hadirnya kita untuk Nabi Muhammad, untuk Rasulullah, nanti Rasulullah yang cari kita di alam akhirat. Amin. Karena Rasulullah kenal, Rasulullah tahu betul siapa yang menjadi pecintanya, siapa yang ahli salawat, siapa yang demen sama Nabi, siapa yang rindu sama Nabi. Nabi mengenali, Nabi tahu. Kelak di hari kiamat insya Allah dipanggil sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan semua yang ikut mensukseskan acara ini, ya, yang nyumbang, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah hartanya. Amin. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Yang memberikan apa saja bantuan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena acara Maulid Nabi itu bukan punya perorangan, Bu, Bapak. Acara Maulid Nabi, acara Maulid Rasul itu bukan punya panitia, bukan punya Sohibul Bait, tapi punya Rasulullah. Jadi yang menjamu siapa? Yang menjamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dohirnya Sohibul Bait, panitia yang menyelenggarakan, tapi hakikatnya yang menjamu, yang memuliakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalillahi malaikatan, sesungguhnya Allah punya malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya satu malaikat yang mana ditugaskan oleh Allah khusus untuk siapa? Orang yang cinta sama salawat, orang yang membaca salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di sini baca salawat bukan? Baca salawat bukan? Yang kencang, sallu ala Nabi Muhammad. Satu salawat rahmat Allah turun 10 kali. Satu salawat rahmat Allah turun 10 kali. Kalau satu rahmat itu cukup untuk seumur hidup kita. Satu rahmat, Bu, Pak, satu rahmat itu cukup untuk seumur hidup kita. Satu rahmat. Ketika Allah merahmati hambanya, diberi kasih sayang oleh Allah, dipandang oleh Allah, maka gugurlah dosa-dosa kita. Amin. Gugur dosa-dosa kita, ya, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah terus sampai ketika ajal nanti. Husnul khatimah.
Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Sesungguhnya Allah menciptakan satu malaikat, ma min abdin yusalli alayya illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Siapa yang membaca salawat, tidak ada seseorang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali Allah mengutus satu malaikat. Allah mengutus satu malaikat khusus Allah ciptakan untuk menyampaikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ini malaikat terbang. Malaikat terbang. Kemana? Ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, umatmu yang bernama, disebutin namanya. Jadi, siapa namanya? Heri. Heri. Iya. Namanya Heri, Ening, ya, laki, perempuan, disampaikan siapa aja. Disampaikan sama Nabi. Kira-kira nih, kalau nama kita dikenal sama menteri, sama orang penting, orang mulia, senang tidak? Senang nggak? Nama kita dikenal sama siapa? Presiden Amerika siapa sekarang? Hah? Siapa sih? Obama. Tahu deh setelah ini siapa? Iya. Ya udah dah. Ratu Inggris atau siapa ya? Kita dikenal sama dia. Dikenal. Kira-kira mulia tidak? Senang nggak? Istimewa tidak? Dikenal sama presiden, dikenal sama orang penting, kita senang bukan main. Kita girang, dikenal sama guru, dikenal sama kiai, dikenal sama orang yang punya pangkat tinggi, senang bukan main. Bagaimana kalau kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad adalah pemimpin alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin semua nabi, semua rasul. Nabi katakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Saya ini adalah pemimpin segenap manusia, semuanya saya yang jadi pemimpin, kata Nabi. Wala fakhr, tapi saya enggak sombong. Nabi jadi pemimpin, Nabi tidak sombong. Nabi tidak merasa mulia, tapi kepemimpinan mulia karena diduduki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan segenap nabi, segenap rasul, semuanya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua, Nabi Saleh, Nabi Isa, dan semua nabi, wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Semua nabi, semua rasul itu di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di bawah bendera itu. Amin. Mudah-mudahan kita berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Karena nggak ada lagi, ya, cuma benderanya Nabi sama setan. Pilih mana? Naudzubillah min. Pengen selamat ikut Nabi. Pengen selamat cintai Nabi. Pengen selamat demen sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sallim alaihi wa ala alihi. Senang tidak dikenal sama Nabi? Oh, girang, luar biasa senang. Bahkan dalam hadis tersebut disebutkan dalam riwayat, yuzkar bi ismihi wa bi ismi abi. Disebutkan kita ini orang yang bersalawat kepada Nabi dengan namanya dan nama ayahnya. Jadi salawat kepada baginda Nabi itu termasuk bagian daripada birrul walidain.
Banyak cara untuk berbakti sama orang tua. Di antaranya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca sholawat, baca maulid, itu ganjarannya besar, pahalanya besar. Bukan kita saja yang mulia, tapi kedua orang tua kita mendapatkan kemuliaan itu. Kita baca sholawat termasuk bentuk bakti kita kepada orang tua. Kenapa? Karena nama kita dan nama orang tua kita disebut di sisi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu orang, dua orang. Nah, ini berapa orang nih? 20.000 orang. 20.000 ada yang hadir? Lebih. Ada sama malaikat, betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Ada nggak malaikat? Ada tidak? Ada, cuma kita nggak melihat. Jadi kalau kelihatan kita bisa gila, jalan mundur. Betul? Jangan lihat, entar lihat. Lihatnya nanti ya di pintu surga. Amin. Yang hadir banyak, rahmat Allah turun, berebut, malaikat datang. Dan bukan hanya manusia yang hadir, ada juga dari yang lainnya. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ini nama kita nih semuanya. Nama kita ada yang masih bujangan, ada yang udah nikah, ada yang masih kecil, ada yang udah engkong, ada yang udah nenek. Semuanya ini nama kita diborong sama malaikat, semua dibawa, diabsen sama Nabi Muhammad. Kira-kira senang tidak? Senang tidak? Bahagia nggak? Gimana kalau setiap hari kita baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad? Setiap waktu, bukan cuma setahun sekali kita ngadain maulid. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baca sholawat, jangan pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Rasulullah bilang, siapa pengen tahu orang yang pelit, orang yang medit, orang yang bakhil? Siapa ya Rasulullah? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan namaku, kata Rasulullah, tapi nggak mau baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Lisannya berat. Akhta'a tariqil jannah man nasiya salata alaihi. Jalan surga yang salah adalah orang yang lalai sholawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengen masuk surga tidak? Pengen nggak masuk surga? Demen sama maulid, demen sama Nabi Muhammad, demen sama sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Jadi semua disebutkan nama kita di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dijawab oleh Nabi Muhammad. Jadi salam kita semua sampai. Ini dari kampung apa namanya nih? Ya, Ayu Besar. Ya. 2 RT apa ya? Ya. 2 RW. Semuanya namanya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh Nabi Muhammad. Kita kadang nyalamin orang, ada yang nggak mau jawab, betul? Sombong nggak mau jawab. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak, bukan hanya dijawab, tapi didoain nama Nabi Muhammad, didoain nama Nabi Muhammad, didoain, insya Allah dipandang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kita butuhkan, itu yang kita inginkan, itu yang menjadi hajat kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kenapa sih ulama itu membuat maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa para ulama mengarang menulis maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena intinya untuk mengenalkan kepada kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya Simtud Durar, beliau pernah mengatakan maulidku akan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Ke seluruh penjuru dunia. Sekarang siapa yang gak kenal maulid, betul? Siapa yang gak kenal sholawat, betul? Seluruh negeri pelosok-pelosok kenal sama sholawat, kenal sama maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan menyeru mereka kepada Allah, akan menyeru mereka, mengumpulkan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya nabi luar biasa. Kita punya Rasul luar biasa, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, seorang nabi, utusan Allah, min anfusikum, dari diri kalian. Wa fi qiraah, ahlinya qiraah di Ustaz Alek, beliau menguasai qiraah sab'ah atau qiraah asyarah. Berbagai riwayat tentang cara baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bermacam-macam riwayatnya. Cara membacanya juga ada yang berbeda. Di dalam riwayat lain disebutkan min anfasikum, artinya adalah orang yang paling berharga, orang yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang mulia, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemimpin alam semesta, pemimpin para manusia, para nabi, para rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang paling mulia, nabi yang paling indah, nabi yang luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam indah wajahnya, indah perangainya, mulia budi pekertinya, mulia akhlaknya, tutur katanya lembut, bahasanya indah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ganteng wajahnya, sallu ala Nabi Muhammad, ganteng, wangi, bersih, pipinya kemerah-merahan. Ketika Nabi jalan, Nabi ini kalau jalan itu satu jalan wangi. Pakai minyak wangi enggak? Wangi keluar bukan dari minyak wangi, wanginya keluar dari jasadnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi kalau jalan itu 3 hari 3 malam jalan itu masih wangi. Nabi kalau duduk 7 hari 7 malam itu bekas tempat duduk Nabi atau ruangan yang diduduki, yang disinggahi oleh Nabi Muhammad 7 hari 7 malam nggak hilang baunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah salah satu dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngumpulin keringatnya baginda Nabi Muhammad. Ngumpulin apa? Ada nggak? Ada nggak istri yang suka sama keringatnya suami? Ada nggak? Boro-boro ngumpulin, boro-boro ngumpulin, pulang kaki aja udah ngejauh. Betul? Betul tidak? Itu kita manusia biasa, manusia biasa. Tapi kalau Nabi beda, keringatnya Nabi wangi luar biasa. Ada keluarganya Nabi, kalau tidak salah Ummu Aiman, ada keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau Nabi tidur dikumpulin di sana, panas luar biasa. Jadi kalau Nabi tidur itu keringat keluar sebiji jagung gede-gede, diambilin pakai lap. Kalau sekarang pakai tisu, diambilin, dikumpulin, diperes, dimasukin botol. Sallu ala Nabi Muhammad, dimasukin ke botol.
Sampai beberapa waktu Nabi SAW terpergok sama Nabi. Ditanya sama Nabi, wahai fulan, untuk apa engkau mengumpulkan keringatku? Ada apa dengan keringatku? Ada apa? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, saya bertabarruk mengambil keringatmu untuk mengusap daripada anak-anak kami ya Rasulullah. Kemudian demi Allah dia bersumpah, ya Rasulullah, saya sudah kumpul sama teman-teman saya udah jumpa, saya udah bandingkan ya Rasulullah keringatmu dengan semua minyak wangi yang ada ya Rasulullah. Demi Allah keringatmu lebih indah, lebih wangi ketimbang minyak wangi yang ada. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Itu keringatnya, belum ludahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ludahnya Nabi bukan kayak ludah kita ya. Nabi SAW pernah meludahin mata sahabatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Matanya sakit berhari-hari, nggak bisa ngelihat. Matanya sakit, nggak bisa ngelihat berhari-hari, dia nggak hadir. Salah satu peperangan bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Lalu dipanggil oleh Nabi, ada apa? Kenapa? Ambil ludahnya Nabi, diusapin sama matanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka sembuh seketika. Sallu ala Nabi Muhammad. Seketika saat itu juga sembuh berkah ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau ludah kita. Jangan disamain. Jangan disamain kalau ludah kita, betul. Beda, Nabi itu beda, bibitnya beda. Nabi bukan tercipta dari tanah. Kalau kita ini tercipta dari tanah. Nabi beda, adonannya beda. Nabi tercipta dari apa? Nabi tercipta dari cahaya. Makanya di antara keindahan Nabi, keagungan Nabi, Nabi nggak punya bayangan. Nabi tidak punya bayangan. Kita ada bayangannya nggak? Ini malam aja ada bayangan. Ada nggak? Nabi nggak punya bayangan. Kenapa? Karena Nabi adalah cahaya di atas cahaya. Nabi kalau jalan itu diiringi sama awan atasnya. Ada yang bilang, para ulama, kenapa? Biar Nabi nggak kehujanan. Tapi ada jawaban yang lebih indah, yang lebih istimewa. Kenapa? Nabi SAW dinaungi oleh awan. Karena kalau tidak ada awan di atas kepala Nabi, maka matahari akan kalah dengan cahaya Nabi Muhammad. Matahari padam dengan cahaya baginda Nabi Muhammad. Nurin ala nur, cahaya di atas cahaya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Jadi Nabi istimewa, Nabi indah, Nabi ganteng, Nabi bersih, udah indah, ganteng, demen sama minyak wangi. Nah kita udah hitam, jelek, bau lagi. Giginya kuning, jeleknya bau. Udah gitu nggak demen bersih-bersih. Ya kasihan yang jadi bininya. Kasihan. Yang belum nikah nggak laku-laku. Bersih-bersih, Nabi demen sama bersih. Bersih, indah. Itu adalah perangnya baginda Nabi Muhammad. Kamu jangan berlebihan. Jangan 24 jam di depan cermin. Terutama yang perempuan ini. Jangan 24 jam di depan cermin. Mau keluar ngaca, mau ini ngaca, selfie, ambil handphone, nggak ada cermin, pakai handphone. Walhasil keindahan adalah keindahan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Beli minyak wangi, beli parfum, itu salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang udah nikah jangan lupa pakai minyak wangi. Ya, jangan lupa pakai minyak wangi. Yang bujangan boleh nggak? Boleh tidak pakai minyak wangi? Boleh nggak? Boleh. Yang masih perawan, yang belum nikah, boleh nggak pakai minyak wangi? Boleh nggak? Boleh dalam rumah, tapi keluar rumah boleh. Tidak, Bo? Tidak, Bo? Ya, boleh. Dalam rumah boleh, tapi keluar rumah nggak boleh. Ya, keluar rumah tidak. Kadang ada perempuan itu 10 meter, 20 meter udah kecium bau minyak wanginya. Orangnya belum ada, orangnya belum nongol. Orangnya udah lewat kadang. Itu baunya nggak hilang, masya Allah. Bahaya itu, bahaya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min. Ibu-ibu kalau keluar jangan pakai minyak wangi, jangan pakai minyak. Boleh nggak? No. Dilarang. Nggak boleh. Pakai minyak wangi depan lakinya. Pakai minyak wangi di rumah. Kalau keluar jangan pakai minyak wangi. Pakai balsem, Habib kadang-kadang di dalam. Kalau ke rumah pakai koyo, pakai balsem. Siang suaminya. Nggak pakai minyak wangi, pakainya balsem. Jangan. Kok aja ya, kalau udah lewat nggak apa. Kalau lagi sakit ya maklum, sabar. Autan. Tapi kalau tiap hari pakainya balsem, minyak nyong, kayu putih, waduh, aduh, siang kakinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Belum rambut Nabi Muhammad. Ya, rambut Nabi Muhammad. Nah, ini kita ini insya Allah kedatangan rambutnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bawa berkah buat kita semua. Amin. Bawa berkah buat kita semua. Amin. Sebagaimana malam ini, saat ini, waktu ini kita bisa kumpul sama rambut Nabi Muhammad. Kita senang karena baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya Rabb, saksikan kita semua ada pecinta Nabi Muhammad, perindu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita kumpul dengan rambut Nabi, jumpa dengan rambut Nabi. Mudah-mudahan yaumil qiyamah, di hari kiamat ya Allah, di padang mahsyar ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Temukan kami dengan baginda Nabi Muhammad, jumpakan kami dengan Nabi Muhammad, jadikan kami termasuk barisan dalam barisan baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Lanjut nggak? Ini cepat banget waktunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu baru keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Min anfusikum wa fi riwayah min anfusikum, dan juga dari diri kalian. Di antara makna anfusikum, nanti di hari kiamat semua dari kita, semua manusia itu panik, semua manusia takut, semua manusia dalam keadaan luar biasa. Allah murka, matahari sejengkal di atas kita. Manusia dalam keadaan ketakutan, lari ke sana kemari cari pertolongan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari yang mana kita lari dari saudara kita, kita lari dari saudara kita. Sekarang kita kenal sama Pak RT, sekarang kita kenal sama Sohibul Bed, sekarang kita kenal sama ustadz, sama kiai, sama saudara, sama tetangga. Sekarang kita duduk bareng, nanti di hari kiamat kenal nggak? Kenal tidak? Tidak. Nggak kenal lagi. Engkau nggak kenal. Bin akhihi wa ummihi wa abihi. Bahkan ibunya nanti di hari kiamat kenal nggak? Kenal tidak? Tidak. Di padang mahsyar nggak kenal. Orang tuanya, ayahnya tidak. Wa sahibatihi wa bani, dan juga anak-anaknya kenal nggak? Tidak kenal. Dengan kita semua nggak?
Kenapa? Karena saat itu saat yang genting, saat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghadibal yawma. Sesungguhnya Tuhanku, sesungguhnya Allah saat ini murka, semurka-murka. Nanti di pada mahsyar nih. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni wattaqullaha wa'lamu annakum mulaku. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya kalian semua akan berjumpa dengan Allah. Maka berbekallah, sebaik bekal adalah takwa kepada Allah. Kita bingung, hari ke sono kemari, datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke semua nabi dan rasul. Mereka bilang nafsi, nggak ada yang bisa menolong saya, nggak ada. Ya, saya punya dosa, ane punya salah, ane juga khilaf. Kata Nabi Adam ketika dimintai pertolongan, ya Adam anta abul bashar, engkau ini adalah ayah manusia, engkau makhluk orang yang pertama turun ke dunia, engkau adalah abul bashar, engkau rasul yang pertama, engkau nabi yang pertama, tolonglah kami, berikan syafaat kepada kami. Kita semua datang kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam bilang, aneh nggak bisa nolong, nanti selamatin deh diri sendiri, nafsi, nggak bisa, aneh nggak bisa, nanti cari pertolongan yang lain. Saat ini saya takut kepada Allah. Ya, aneh punya dosa, aneh punya salah. Kenapa? Saya pernah melanggar larangan Allah, saya pernah makan buah khul. Itu punya satu dosa, punya satu salah. Nah kita punya jutaan dosa, betul? Punya jutaan salah, tapi berharap masuk surga. Nabi Adam salahnya satu, tapi mudah-mudahan dengan berkah maulid Nabi, dengan berkah Rasulullah, kita jadikan ahli surga. Datang lagi kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus semua nabi. Nabi Ibrahim bilang, aneh pernah bohong. Ketika ditanya siapa yang merusak berhala, siapa yang menumbang apa memecahkan berhala, Nabi Ibrahim bilang, lihat itu yang paling besar. Padahal itu bukan bohong, betul? Itu adalah memalingkan pembicaraan. Lihat itu siapa yang paling besar. Kata dia, kata orang Yahudi, dibilang, kenapa saya suruh tanya sama patung? Mana bisa dibicara? Kata Nabi Ibrahim, ente lebih gila. Dia nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, ente sembah, betul? Selalu ala Nabi Muhammad. Datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa jawab sama, nafsi, nggak bisa. Inna rabbi ghadibal yawm. Sesungguhnya Allah murka saat ini, dan belum pernah Allah murka semurka ini. Aneh pernah ngebunuh orang, kata Nabi Musa. Saya pernah bunuh orang. Saya pernah bunuh orang. Saya dikejar-kejar sama pasukan Fir'aun. Tiba-tiba saya tampar dia. Dengan satu tamparan dia mati. Jadi bilang saya pernah ngebunuh. Itu Nabi Musa. Nabi Musa kuat luar biasa. Jangankan orang ditampar mati, malaikat maut, malaikat Israel mau cabut nyawa datang ke Nabi Musa ditampar. Kedua matanya jatuh hilang. Itu malaikat Israel. Nah, kita bisa nggak begitu? Mas Yono aja nih Habib. Malaikat Israel ditampar, kedua matanya copot hilang. Balik lagi ngadu sama Allah. Ya Allah, mata aneh hilang ya Allah. Kenapa? Saya ditampar sama Nabi Musa. Kok bisa Nabi Musa berani? Nabi Musa kuat, Nabi Musa syedid, luar biasa. Enggak takut sama siapa aja. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau begitu ini bawa kambing Nabi Musa, suruh ngitung berapa jumlah bulunya. Hitung sama Nabi Musa, betul itu umur saya dicabut. Akhirnya mau. Walhasil semua manusia bingung, datang ke semua nabi, semua rasul nggak bisa. Kecuali siapa? Nabi Muhammad. Kecuali Rasulullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bilang, ana laha, ana laha, ana laha. Saya yang memberi syafaat, saya yang punya wewenang, saya yang bisa nolong. Nabi Muhammad naik ke atas arsy Allah, tangga demi tangga naik. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah, Nabi menangis, Nabi merintih memuji Allah dengan pujian yang belum pernah terlafazkan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Muji Allah, nangis, sujud kepada Allah. Itu pemimpin yang sangat luar biasa, peduli akan umat, cinta mati kepada umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau tidak kita balas cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi waktu nazak, waktu dicabut nyawanya, yang disebut, yang diingat siapa? Umat. Yang diingat adalah umat. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih di sana. Udah sampai. Bentar lagi deh ya. Lanjut dulu bentar. Nanggung. Lanjut ya. Lanjut ya. Yang sekalian tutup besar ya. Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai mana tadi? Umat nih. Ya. Umat. Umat yang mana nih? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nabi waktu mau meninggal dicabut nyawanya oleh Allah, dicabut nyawanya oleh malaikat siapa? Hah, Jibril. Siapa? Rauf. Lagi enggak nih? Malaikat Mikail atau Israel? Malaikat Israel dicabutnya. Nabi bilang stop dulu. Kata Rasulullah, inna lil maut sakarat. Nabi jerit, bilang demi Allah, di dalam kematian itu ada kesusahan. Di dalam kematian ada musibah besar. Di dalam kematian ada rintihan dan kesakitan. Di dalam riwayat hadis disebutkan sakitnya sakaratul maut itu seperti 600 kali disayat hidup-hidup. Kita nih, nanti kalau nyembelih kambing, Idul Adha, pernah nggak lihat orang nyembelih kambing? Itu kambing waktu dilepas kulitnya hidup apa mati? Udah mati, betul? Udah mati. Nah, kalau hidup bagaimana ceritanya? Bagaimana rasanya? Ketika kita nanti sakaratul maut itu seperti dikulitin hidup-hidup. Kulit kita diambil. Mau dibilangin, mudah-mudahan kita selamat. Atau seperti 6 kali disayat, 600 kali disayat pedang. Kira-kira sakit nggak? Sakit tidak? Nabi bilang stop dulu wahai Israel, apakah seperti ini engkau mencabut nyawa umatku? Malaikat Israel bilang, ya Rasulullah, ya engkau ini sudah paling lembut, engkau paling indah, engkau paling istimewa ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, timpakan seluruh rasa sakit umatku kepadaku. Dia meminta kepada Allah ditimpakan semua rasa sakit sakaratul maut manusia seluruh dunia, semua untuk Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Begitu indah kasih sayang baginda Nabi Muhammad. Masa kita nggak sayang? Masa kita nggak rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kasih sayang balaslah dengan kasih cinta, balas dengan cinta. Banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Itu aja deh, itu aja kunci kita untuk masuk kepada barisan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nangis sama Allah sampai Allah bilang, wahai Muhammad, ada apa denganmu? Ini bukan waktunya sujud, angkat kepalamu. Ini bukan waktunya ibadah lagi.
Sal irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu wahai kekasihku. Kalau ada orang tua marah luar biasa, tiba-tiba melihat anaknya nangis, kira-kira kasihan nggak? Kasihan nggak? Allah murka semurka-murkanya. Nggak ada yang bisa ngademin murka Allah kecuali kekasihnya baginda Nabi Muhammad. Ada apa ya Rasulullah? Kekasihku, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Saat ini mereka dalam keadaan bingung, takut luar biasa. Sal tu'tah, mintalah saya akan beri. Isfa' tushaffa, berilah syafaat. Baru saat itu Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada semua nabi, semua rasul dan semua umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Pengen gak dikenali Nabi di hari kiamat? Pengen gak? Pengen gak? Pengen tidak? Gimana caranya dikenali sama Nabi Muhammad SAW? Gimana caranya? Umat Nabi itu di akhir zaman nanti di padang mahsyar Nabi bisa kenal dengan cahaya. Jadi nggak sembarang kita ngaku umat Nabi, nggak bisa. Walaupun di dunia umat Nabi, tapi di alam akhirat nggak bisa ngaku sembarangan. Umat Nabi punya tanda, umat Nabi punya cahaya di wajahnya, cahaya di tangannya, cahaya di kakinya. Cahaya apakah itu? Yub'atsu ummati yaumal qiyamah hural muhajjalin min athari. Umatku di hari kiamat itu paling banyak cahayanya. Umatku di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bercahaya. Di antaranya cahaya apa? Cahaya wudu. Cahaya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lil musalli aliyya nurun, faman kana lahu nur lam yakun min ahlin nar. Orang yang demen salawat kepadaku, orang yang cinta salawat kepadaku, kata Nabi, nurun, dia punya cahaya. Waman kana lahu nur lam yakun min ahlin nar. Siapa yang punya cahaya maka nggak mungkin dibakar oleh api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Di zaman Nabi ada satu kisah. Saya tutup dengan satu kisah. Insyaallah. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu kisah terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat perempuan, sahabiah, yang punya suami, tapi ini perempuan cantik luar biasa, indah, paling cantik di kota Makkah. Semua orang pengen lihat itu wajahnya, tapi ketika dia masuk Islam dia tutup kecantikannya, dia tutup dengan kerudung, dengan cadar. Penasaran, sampai ada satu laki-laki maksa pengen lihat wajahnya ini perempuan. Dia katakan, dia jumpa sama dia, wahai wanita, coba engkau buka kerudungmu, coba engkau buka cadarmu, saya pengen lihat wajahmu. Katanya, engkau ini wanita paling cantik. Lalu dia jawab, nggak mau, saya nggak bisa. Ini peraturan, ini syariat, saya nggak bisa. Saya takut sama Allah, saya takut sama Nabi Muhammad SAW. Maka ini laki-laki mengatakan, demi kemuliaan Nabi Muhammad, saya minta kepadamu. Dia bilang, begitu dengar nama Rasulullah, demi Rasulullah, maka dia bilang, dia buka wajahnya. Laki-laki itu melihat. Maka kemudian pulang ke rumah, suaminya dalam keadaan menangis, sedih, takut ini jadi dosa yang luar biasa karena sudah menunjukkan wajahnya di depan seseorang yang bukan mahramnya. Sampai suaminya ini marah. Ya, nanti udah punya suami, ngapain orang lain suruh lihat? Ya, suruh buka kerudungnya, ngapain?
sampai kisah ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, betulkah itu terjadi? Betul ya Rasulullah. Kata Nabi apa jawabannya? Kalau benar itu terjadi, bakar istri ente. Bakar itu hidup. Ini jawaban dari Nabi Muhammad. Nabi perintahin bakar. Hati nih bu, bakar. Nah, dulu ceritanya belum selesai. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi, bakar istri ente. Kalau benar dia buka auratnya depan wanita, depan laki-laki yang bukan mahramnya, masukin ke tungku, bakar istrinya. Mendengar jawaban Nabi senang nih. Ana siksa dah di dunia sebelum di akhirat istri saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukin tempat panggangan roti. Jadi kalau orang sono, orang Arab itu panggangannya bukan biasa satu ruangan, satu kamar itu jadi panggangan roti. Dimasukin, kata istrinya, wahai suamiku, sebelum saya masuk saya mau dandan, saya mau bersih-bersih. Mudah-mudahan saya bertemu dengan bidadari, saya berkumpul dengan bidadari surga. Mudah-mudahan saya diampunkan dosa-dosa saya. Amin. Didandang, dibersih, pakai minyak wangi, pakai baju yang rapi, pakai baju yang indah. Sampai kemudian dia masuk. Begitu masuk, nggak lama Rasulullah datang. Berapa menit? 10 menit, 15 menit Rasulullah datang. Mana istri ente? Ya Rasulullah, di ruang pembakaran. Gila, ente dimasukin beneran ya. Cepetan keluarin. Kata Rasulullah SAW, keluarin. Subhanallah, ketika dibuka itu istrinya masih utuh. Masih utuh, bajunya masih utuh, pakaiannya masih utuh, wangi tambah wangi. Nabi SAW katakan, inilah seperti ini. Kalau benar istrimu cinta sama Rasulullah, maka tidak akan mungkin terbakar oleh api. Api dunia nggak terbakar, apalagi api akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang cinta sama Nabi Muhammad. Jadikan kita orang-orang yang dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dalam hati kita, cahaya dalam ruh kita, cahaya dalam jiwa kita, cahaya salawat kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita termasuk kelak di yaumil qiyamah, orang yang dikenali oleh Nabi, orang yang dicari oleh Nabi, orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, orang yang digandeng sama Nabi, orang yang bersama dengan Nabi, orang yang bahagia mendapatkan pertolongan, kebersamaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, di telaga Kautsar, di sorga kelak berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jamana hadza jaman marhuma, tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, la taj'alillahumma fina wala minna wala halalna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, warfa'na al-ghala wal bawa wal fitan, wa qina syarra ma qadait, وقنا شر ما قضيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mohon maaf atas kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad yang telah memberikan tausiah buat kita. Dan semoga apa yang disampaikan kita bertambah iman mengimani Rasulullah Muhammad SAW, dan kita bersalawat kepada Nabi sampai mati. Dan mudah-mudahan nanti kita dapat izin dari Allah Rabbi.